Sampurasun. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Pemasaran akan menjelaskan tentang bisnis plan kelompok kami, yakni Mobile Konsultasi Statistik. Dengan anggota kelompok Pian Widyaningsih, NPM 170008, Muhammad Irfan Rizky, NPM 180002, Kiki Amelia, NPM 180014, Lasni Febrianti, NPM 180050, dan Fahmi Ahmad Aulia, NPM 180059. Latar belakang munculnya ide pembentukan Mobile Konsultasi Statistik. Pada masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat kesulitan untuk beraktivitas di luar rumah, sehingga banyak sekali orang-orang yang tidak bisa berkomunikasi secara langsung, baik untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari, menyelesaikan tugas, menyelesaikan pekerjaan, ataupun mencari nafkah. Maka dari itu, kelompok kami berdiskusi mengenai sebuah ide untuk membuat aplikasi yang mempertemukan seorang penyedia jasa konsultasi statistik untuk bertemu dengan konsumennya. Di dalam aplikasi ini, nantinya akan menawarkan berbagai jasa olah data atau berupa konsultasi dalam bidang statistik, mulai dari permasalahan yang ada pada tingkat mahasiswa hingga seorang pebisnis atau pengusaha besar. Visi dan misi Mobile Konsultasi Statistik. Visinya yaitu 1. Menjadikan pengolahan data lebih mudah, cepat, dan menyenangkan melalui teknologi. 2. Berkontribusi meningkatkan dan mempermudah orang-orang untuk mempelajari statistik. Sedangkan misinya yaitu yang pertama, menghadirkan jasa pengolahan data dengan layanan yang terbaik. 2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pelanggan. 3. Menjalin kerjasama dengan beberapa mitra pengusaha jasa konsultasi statistik dari berbagai daerah. 4. Memberi kemudahan dan kenyamanan bagi setiap pelanggan. Aspek pemasaran. Analisis SWOT adalah metode strategis yang digunakan untuk mengetahui dan mengevaluasi usaha yang akan dijalani agar bisa bersaing dengan unggul. Analisis SWOT terdiri atas 4. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi ini adalah teknik penjualan yang berbeda dari biasanya. Pada aplikasi ini akan terdapat beberapa fitur yang sangat memudahkan dalam metode jasa konsultasi, dan dengan harga yang terjangkau dan diskon ketika sudah sering menjadi customer. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan pada aplikasi ini adalah customer harus bisa dalam berdigitalisasi dan membeli paket internet karena aksesnya membutuhkan internet. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Peluang yang dimiliki aplikasi ini sangat memudahkan bagi para customernya, dimanjakan dengan berbagai kemudahan yang ada dan cocok digunakan kapanpun dengan mentor yang berkualitas. Yang keempat yaitu threat atau ancaman. Ancaman aplikasi ini tidak terlalu terasa karena bisa dilakukan secara online, sehingga tidak terhalang oleh adanya pandemi. Deskripsi produk. Mobile Konsultasi Statistik adalah aplikasi konsultasi statistik online untuk keperluan pelajar atau mahasiswa sampai proyek kecil hingga besar. Aplikasi Mobile Konsultasi Statistik ini menjawab keluhan statistik secara jelas, tepat dan memuaskan oleh ahli statistik yang telah berpengalaman, yang tentunya dikemas dengan cara modern. Klien akan diberikan kebebasan untuk berdiskusi mengenai masalah mereka. Layanan yang kami tawarkan, yang pertama, konsultasi untuk pelajar atau mahasiswa. 2. Tutoring statistika. Yang ketiga, konsultasi proyek kerja mulai dari kecil, menengah, hingga besar.
Deskripsi pemesanan layanan. Aplikasi mobile konsultasi statistik dapat dijumpai di berbagai platform, seperti website dan aplikasi yang dapat diakses melalui telepon genggam maupun komputer. Tentunya tampilan dan cara penggunaannya sangat mudah dimengerti oleh orang awam dan mudah diakses. Adapun deskripsi pemesanan layanannya, yang pertama sekali harus dilakukan yaitu klien harus membuka mobile konsultasi statistik melalui platform yang tersedia. Yang kedua, klien memilih layanan sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, klien mendeskripsikan keluhannya secara jelas dengan format yang diberikan mobile konsultasi statistik. Yang keempat, estimasi harga muncul lalu klien harus menekan pesan jika sudah yakin. Yang kelima, ahli statistik dari mobile konsultasi statistik menghubungi klien untuk membicarakan kasus lebih lanjut. 6. Ahli statistik dari mobile konsultasi statistik mengolah data, membuat ringkasan informasi dan kesimpulan yang mudah dimengerti oleh klien. 7. Ahli statistik menghubungi klien untuk mendiskusikan hasil, dengan syarat klien sudah membayar dari estimasi biaya. Dan yang terakhir, klien menerima hasil dan memberikan rating, keluhan, dan saran. Struktur dan deskripsi kerja. Ketua Muhammad Irfan Rizki bertugas mengkoordinir dan memimpin jalannya bisnis serta bertanggung jawab atas keberhasilan bisnis yang akan dikembangkan. Sekretaris Lasmi Febrianti tugas melakukan pembukuan usaha serta semua kegiatan yang dilakukan. Bendahara Kiki Amelia bertugas mengatur pengeluaran, pendapatan, dan membuat laporan yang berkaitan dengan keuangan. Humas Dian Widianingsih bertugas menjalin hubungan kerjasama dengan pihak eksternal seperti ahli statistik dan pihak yang akan memberikan arahan dalam konsultasi, menghubungi pihak-pihak yang nantinya dibutuhkan saat melakukan bisnis. Pemasaran, Fahmi Ahmad Aulia bertugas menyusun rencana promosi dan melakukan promosi melalui media massa. Aspek keuangan. Pada bagian ini, kita akan menghitung modal awal yang dibutuhkan untuk membuka bisnis ini. Pada tabel 1 akan dijelaskan uraian jabatan dan pimpinan. Di sini terlihat bahwa jabatan ketua dengan gaji per bulan 600.000, jabatan sekretaris dengan gaji per bulan 500.000, bendahara dengan gaji per bulan 500.000, humas dengan gaji per bulan 500.000, pemasaran dengan gaji per bulan 500.000, dengan total gaji per bulan sebesar 2.600.000, sedangkan total gaji per tahun sebesar 31.200.000 rupiah. Selanjutnya, pada tabel 2 berisi anggaran untuk perizinan dan iuran. Untuk PIRT, biaya per tahunnya sebesar Rp500.000, maka jumlahnya sebesar Rp500.000. Pada tabel 3, yakni biaya investasi kantor. Dengan komponen yang pertama yaitu komputer, merek Toshiba jumlahnya 1, harganya 5 juta. Yang kedua yaitu laptop, mereknya Lenovo, jumlahnya 1, dengan harganya 3.900.000. Maka total untuk biaya investasi kantor sebesar Rp8.900.000 dengan 1 tahun kerja sebanyak 330 hari. Selanjutnya, tabel 4 yakni biaya operasional. Jenis kegiatan yaitu pemasaran dengan biaya operasional 1 juta. Yang kedua yaitu pelatihan dengan biaya operasional 2 juta, sehingga totalnya menjadi 3 juta rupiah. Yang kelima yaitu suplai kantor, terdiri dari yang pertama yaitu ATK atau alat tulis kantor dengan biaya per tahun 800.000, yang kedua stempel dengan biaya per tahun 115.000, maka jumlahnya sebesar 915.000 rupiah. Selanjutnya, kita akan menghitung harga pokok produksi atau HPP. Dengan terlebih dahulu kita hitung biaya tetap dengan rumus biaya suplai kantor ditambah biaya operasional ditambah biaya investasi kantor. Jumlahnya sebesar
Rp12.815.000 per tahun. Selanjutnya akan dihitung HPP dengan rumus biaya tetap ditambah biaya gaji staf ditambah biaya perizinan per jumlah klien. Totalnya yaitu Rp250.000. Dengan harga jual per klien dengan rumus 25% HPP ditambah HPP, yakni Rp62.000 ditambah Rp250.000. Totalnya menjadi Rp312.500. Selanjutnya akan dilakukan analisis R per C. Analisis R per C rasio merupakan metode analisis untuk mengukur kelayakan usaha dengan menggunakan rasio penerimaan atau revenue dan biaya atau cost. Analisis kelayakan usaha digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian usaha dalam menerapkan suatu teknologi. Rumusnya yaitu total pendapatan dibagi total biaya produksi. Dengan kriteria hasil, jika R per C besar dari 1, berarti usaha sudah dijalankan dengan efisien. Jika R per C sama dengan 1, berarti usaha yang dijalankan dalam kondisi titik impas atau break even point. Sedangkan jika R per C rasionya kecil dari 1, usaha tidak menguntungkan dan tidak layak untuk dijalankan. Sebelum melakukan analisis R per C, terlebih dahulu kita menghitung total biaya produksi dengan rumus biaya suplai kantor ditambah biaya operasional ditambah biaya investasi kantor. Jumlahnya sebesar Rp12.815.000 per tahun. Dengan total pendapatan, rumusnya yaitu HPP dikali jumlah produksi, maka didapat total pendapatan Rp3.750.000 per bulan atau Rp45 juta per tahun. Dengan keuntungan, rumusnya yaitu total pendapatan dikurang total biaya produksi. Didapatkan keuntungan sebesar Rp985.000 per tahun. Selanjutnya, dapat kita hitung rasio R per C dengan rumus total pendapatan dibagi total biaya produksi, yakni Rp45 juta per tahun dibagi Rp44.015.000 per tahun. Maka didapat rasio R per C sebesar 1,02. Maka, usaha mobile konsultasi statistik ini menguntungkan karena nilai rasio R per C-nya besar dari 1, sehingga bisnis ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya, kita akan menghitung ROI atau Return on Investment, atau laba atas investasi atau tingkat pengembalian investasi, merupakan rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva atau aset atau kekayaan yang dimiliki yang digunakan dalam perusahaan atas suatu ukuran tentang efisiensi manajemen dengan rumus keuntungan dibagi total biaya produksi dikali 100%, sehingga didapatkan ROI dari bisnis ini sebesar 2,24%. Kesimpulan, bisnis aplikasi mobile konsultasi statistik merupakan suatu gebrakan baru dalam dunia berdigitalisasi yang memudahkan seseorang yang membutuhkan jasa statistik untuk bisa mendapatkan pemecahan dari masalah yang dihadapinya. Pemanfaatan aplikasi mobile konsultasi statistik sangat dibutuhkan terlebih dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Orang tidak perlu bepergian atau menemui ahli statistik secara langsung untuk mendiskusikan masalahnya. Sekarang hanya dengan memanfaatkan aplikasi ini di telepon genggam atau komputer, seseorang sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Setelah dilakukan analisis, maka didapat rasio R per C dari bisnis ini sebesar 1,02, yang mana artinya bisnis ini menguntungkan dan layak untuk dijalankan. Saran untuk menjalankan bisnis mobile konsultasi statistik. Pihak pengelola bisnis ini nantinya harus bisa memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan. Harus mempunyai kreativitas dan ide yang menarik agar orang tertarik untuk menggunakan aplikasi ini. Selain itu, tidak lupa untuk menggencarkan promosi di media massa agar orang-orang mengetahui keberadaan aplikasi ini, dan semakin banyak orang yang tertarik untuk menggunakannya.